Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya, baik untuk kelas A, B, C, dan D ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan gerak jatuh bebas. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Pada gambar di samping ini, gambar 7, ini ada sebuah batu dan bulu yang sama-sama dijatuhkan, cuma kondisi dari tabungnya berbeda. Satunya adalah tabung dengan berisi udara dan satunya adalah tabung dengan hampa udara. Ternyata dengan kondisi yang berbeda ini, waktu jatuh pun berbeda ya. Yang A ini kita bisa sangat lihat dengan jelas bahwa pada kondisi tabung berisi udara, batu akan jatuh terlebih dahulu dibandingkan bulu. Tetapi ketika pada ruang hampa udara, maka keduanya akan hampir atau bersamaan ketika jatuh ke bawah dari tabung tersebut. Nah, ini untuk gerak jatuh bebas sendiri, ini merupakan gerak sebuah objek atau benda ya, yang jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya dianggap nol ya, yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau G. Benda-benda yang jatuh bebas di ruang hampa mendapat percepatan yang sama. Nah ini, percepatannya sama ketika di ruang hampa. Benda-benda tersebut jika di kenyataan mungkin disebabkan karena gaya gesek dengan udara. Beda ketika dengan kasusnya benda akan bergerak jatuh dengan kecepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lainnya. Contoh, batu dan bulu dijatuhkan pada sebuah tabung ya, satu berisi udara dan satunya hampa udara. Pada tabung berisi udara, batu akan lebih dulu sampai di dasar ya tabung daripada si benda bulu tersebut. Tetapi ketika pada kasus tabung hampa udara ini, maka keduanya akan sampai permukaan pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, ini dipengaruhi karena adanya percepatan yang sama. Kemarin kita juga sudah sempat membahas berkaitan dengan ada percepatan dan kecepatan ya. Nah, ini terus ada benda jatuh bebas mempunyai percepatan yang disebabkan oleh gaya berat ya dengan simbol G 30 ft per second, feet per second kuadrat, atau 9,8 meter per second kuadrat, atau 980 cm per second kuadrat. Sehingga kasus benda jatuh bebas dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan GLBB, menggunakan G sebagai percepatannya. Kecepatan awalnya tadi 0 ya, sehingga V0 dapat diabaikan. Jarak X diganti dengan H. Dikarenakan arah jatuh dari benda bebas secara vertikal atau pada arah sumbu Y ya. Nah, ini kita bisa lihat skemanya, gerak jatuh bebas ada H-nya, T sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0. Persamaan GLBB yang telah disesuaikan dengan kasus dari gerak jatuh bebas ini adalah sebagai berikut. Nah, ini ada kita bisa lihat untuk mencari VT yaitu sama dengan G kali T. Di sini G-nya adalah percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat dan T-nya adalah selang waktunya ketika benda tersebut jatuh ya. Terus hanya untuk mencari VT kuadrat bisa dengan rumus 2G kali H. Hanya ini adalah jarak yang ditempuh benda tersebut ketika jatuh. Dalam hal ini ketinggiannya ya, karena dia arahnya kan vertikal ke arah sumbu Y, maka di sini menggunakan H. Untuk mencari H itu menggunakan rumus setengah G kali T kuadrat. T-nya berapa? Yaitu akar dari 2H per G. Nah, ini ada contoh ya, teman-teman bisa untuk latihan. Ini ada kasusnya, sebuah bola
dilepaskan dari ketinggian setinggi 70 meter. Tentukan posisi dan kecepatan bola tersebut selama ketika dia 1 second, kondisi 2 second, dan kondisi 3 second. Kita bisa ketahui bahwa ketiga kondisi tersebut pasti hanya juga berbeda-beda. Ada H1, H2, H3, dan ada H total ketika mau dijatuhkan pada titik awal T0 dan V0. Untuk G di sini yaitu menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Arahnya ke bawah positif karena searah dengan arah gerak bola. Maka di sini T sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0. Untuk posisi dan kecepatan bola ketika dia dalam posisi 1 second, berarti kita tinggal cari berapa hanya setengah GT kuadrat, tinggal dimasukkan. G-nya sudah ada, T-nya ketika 1 second, nah langsung dikerjakan atau didapat 4,9 meter. Untuk VT-nya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan rumus G kali T. G-nya sudah ada, T-nya ada. Begitu pula ketika pada kasus 2 second dan 3 second ya. Nanti silakan untuk latihan bisa dikerjakan kembali ya, atau mungkin nanti mencari kasus-kasus lain yang serupa atau hampir sama ya. Baik, untuk berkaitan dengan gerak vertikal ke bawah, ini gerak vertikal ke bawah, ini gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan atau A. Geraknya adalah GLBB. Dapat digunakan dalam penyelesaian kasus gerak vertikal ke bawah dengan ketentuan A sama dengan plus G karena gerak benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bernilai positif atau searah dengan arah gerak benda ya atau kecepatan awal. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah yaitu sebagai berikut. VT kita bisa cari dengan V0 plus setengah plus GT. Kalau VT kuadrat yaitu V0 kuadrat plus 2GH. H yaitu sama dengan V0T plus setengah GT. Dalam hal ini untuk H adalah jarak atau perpindahannya ya. Untuk V0 ini kecepatan awalnya, VT adalah kecepatan setelah T second. Terus G adalah percepatan gravitasi dan T adalah selang waktu. Jadi untuk kecepatan sekian second dia berapa meter gitu untuk VT ya. Oke, terus ada namanya gerak vertikal ke atas. Nah, ini untuk gerak vertikal ke atas, ini kaitannya dengan gerak suatu benda ya. Gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatan G saat kembali turun. Gerak GLBB dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus gerak vertikal ke atas dengan ketentuan A sama dengan min G. Kalau tadi A sama dengan G ya. Karena berlawanan dengan arah gerak atau arah kecepatan awal. Makanya di sini G-nya minus. Untuk rumus gerak vertikal ke atas sendiri, yaitu ada VT sama dengan V0 min GT ya. Terus VT kuadrat, V0 kuadrat min 2GH, dan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, ini ada di titik tertinggi ketika suatu benda dilempar ke atas ya, kecepatan benda adalah 0. Persamaan yang berlaku yaitu pada titik tertinggi T naik sama dengan V0 per G, H max-nya V0 kuadrat per 2G. Saat mulai turun, persamaan sama seperti gerak jatuh bebas ya, yaitu persamaannya T turun sama dengan V0 per G akar dari 2H max per G. Jadi dapat kita simpulkan bahwa waktu saat si benda itu naik atau dilempar ke atas, melakukan gerak vertikal ke atas sama dengan waktu saat turunnya. Ini ada sebagai contoh,
ada seseorang yang melempar bola ya ke atas atau ke atas dengan kecepatan awalnya yaitu sebesar 15 meter per second ya. Yang ditanya adalah berapa nilai tinggi bola itu terlempar? Hanya berapa? Yang kedua, berapa lama bola itu berada di udara sebelum kembali ke tangan orang tersebut atau diterima oleh orang yang melempar ya? Dengan mudah kita bisa menganalisis. Kita gambarkan kasusnya, ini ada bola yang dilempar dengan vertikal ke atas, terus ada VT-nya, terus ada V0-nya, Hmax-nya, dan waktunya. Untuk ketinggian maksimum dari bola ini dapat diperoleh dengan meninjau posisi bola pada saat kecepatannya sama dengan V0 ya. Pada titik tertinggi, sedangkan telah diketahui bahwa pada saat T sama dengan 0, maka H0-nya 0, tentu ya. V0-nya 15 meter. Sehingga diperoleh untuk VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Sehingga kita dapatkan hanya adalah 11 meter. Ya, jadi bola tersebut mencapai ketinggian maksnya setinggi 11,5 meter. Bagaimana dengan lama bola itu berada di udara sebelum kembali ke tangan orang tersebut? Kita tinggal masukkan ke rumus VT-nya. Berapa T-nya? Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari titik tertinggi sampai di tangan tersebut, kita yang melempar tadi ya, kita bisa cari dengan rumus H sama dengan V0T min setengah GT. Jadi ketemu T. Maka lama bola berada di udara sebelum kembali ke orang tersebut, kita tinggal jumlahkan. T1 dan T2. Ketemu 3,06 second. Terus gerak peluru. Berkaitan dengan gerak peluru, nah ini hampir sama ya dengan yang vertikal ya, cuma ini untuk gerak peluru ini dia membentuk suatu parabolik atau bentuknya parabola ya, atau melengkung. Merupakan gerak yang terdiri dari gabungan GLB pada arah sumbu horizontal dan GLBB pada arah vertikal. Dia ada dua ya, gabungan antara GLB dan GLBB, arah vertikal dan horizontal. Jadi untuk setiap benda yang diberi kecepatan awal sehingga menempuh lintasan gerak yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang bekerja terhadapnya dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara. Benda tersebut disebut mengalami gerak peluru. Misalnya seperti bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang ataupun bola yang Anda lontarkan ya atau dipukul ya. Misal ditembak atau yang ditembakkan oleh meriam atau roket yang sudah kehabisan bahan bakarnya, maka akan membentuk suatu skema atau gambar gerak peluru ini, yaitu membentuk suatu gerak parabolik. Nah, ini gambaran dari gerak parabolik ya. Ini titik 0 awal, dilempar sampai ada titik puncaknya, Y-max-nya sampai ke dia kembali ke bawah lagi ya, ada X-max-nya. Dan membentuk suatu theta ya ketika mau dilempar. Persamaannya bagaimana untuk gerak peluru, yaitu ada kecepatan awal diuraikan menjadi komponen horizontal, ada V0x dan V0y. Kita bisa cari V0x berarti V0 cos theta, sedangkan V0y yaitu V0 sin theta. Karena komponen kecepatan horizontalnya konstan, maka pada setiap saat T akan diperoleh VTX-nya sama dengan V0 cos theta dan X-nya V0X kalikan T. Sementara itu untuk percepatan vertikal adalah minus G ya, sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T adalah VTY sama dengan V0Y min GT atau V0 sin theta min GT.
Untuk Y-nya V0 YT min setengah GT kuadrat. V kuadrat TY sama dengan V kuadrat V0 kuadrat Y ya, min 2 GY. Ini VTY kuadrat nih harusnya ya. Untuk persamaan di atas ini berlaku jika peluru ditembakkan tepat pada titik awal dari sistem koordinat XY, sehingga X0 dan Y0-nya dia bernilai 0. Tetapi jika peluru tidak ditembakkan tepat pada titik koordinat, X0 tidak sama dengan 0 dan Y0 tidak akan sama dengan 0. Maka kedua persamaan tersebut bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Untuk X-nya sama dengan X0 plus V0E kali T, Y-nya sama dengan Y0 plus V0Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Nah, ini pada titik tertinggi atau T max ya, Y max ya, pada posisi Y maksimum, maka kecepatannya adalah horizontal, sehingga VTY-nya sama dengan 0, dan kita bisa masukkan dalam persamaan untuk VTY sama dengan V0Y min setengah GT, T-nya dapat kita cari V0Y per G, atau T sama dengan V0 sin theta kali sin theta per G, V0 sin theta per G. Untuk persamaan di atas itu tadi berkaitan menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, kemudian disubstitusikan ke rumus Y max ini. Kalau tadi kita nyari T max-nya, ya berkaitan waktunya ya pada posisi Y max. Nah, ini untuk Y max-nya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, untuk X-nya berapa? Kan tadi ada X max ya pada gambar. Nah, ini proyeksi gerak peluru, ada Y max, ada X max, ada θ-nya, dan kita berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Y max ataupun X max. Itu bisa dicari juga. Oke, tadi sampai ini ya. X ini sama dengan V0 kuadrat sin 2 θ per 2G. Sedangkan pada titik terjauh dari titik awal, artinya posisi X max, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai X max yaitu T sama dengan 2 V0 sin θ per G. X max-nya berapa? Yaitu 2 V0 kuadrat sin θ per 2G, atau V0 kuadrat sin θ per G. Nah, ini ada contoh juga ya. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi sebesar 37 derajat, kecepatan awalnya 20 meter per second. Ditanya berapa tinggi maksimumnya? Y max-nya berapa? Waktu tempuh bola sesaat sebelum menyentuh tanah, berarti T-nya berapa? Yang ketiga, jarak bola menyentuh tanah, jatuh menyentuh tanah, berarti X max ya. Y max, X max, dan T yang ditanyakan. Nah, ini ada juga gerak melingkar. Untuk pola gerak melingkar beraturan, ini menyerupai gerak lurus beraturan. Bedanya terletak pada bentuk lintasan yang dilalui. Pada gerak lurus beraturan, bentuk lintasannya adalah garis lurus. Sedangkan pada gerak melingkar beraturan, bentuk lintasannya dia berupa lingkaran. Karakternya bagaimana? Yaitu gerak melingkar beraturan adalah memiliki lintasan berupa lingkaran. Nilai percepatannya dipengaruhi oleh sentripetal ya, memiliki kecepatan sudut yang sama dan juga memiliki nilai percepatan sentripetal yang sama pada setiap titik. Nah, ini gambar gaya sentripetal beserta keterangan gaya dan besarnya yang menyusun gerak melingkar beraturannya. Ada Fs, R-nya berapa, M-nya berapa, AS-nya percepatan sentripetalnya berapa. Ini gambaran dari gerak melingkar ya. Ada gaya sentripetal dan percepatan sentripetal serta kecepatan. Untuk rumus sudut, kecepatan sudut dan periode dan frekuensi bisa kita cari dengan persamaan berikut ini ya. Theta sama dengan omega kali T. Omega bisa dicari dengan theta per T atau 2pi per periode atau 2pi kalikan frekuensi. Untuk periode bisa kita cari 2pi kali omega. Untuk theta S per R ya. Jarak dibagi jari-jari. Nah, ini untuk rumus kecepatan sudut, kecepatan linear, dan tangensial. Bisa dicari juga.
Terus ini untuk percepatan sudut, percepatan tangensial harusnya ini ya, kurang C, dan percepatan sentripetal. AT ini untuk percepatan tangensial, AS ini percepatan sentripetal ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan gerak vertikal jatuh bebas, vertikal ke atas, ke bawah, terus ada gerak melingkar ya, sama gerak peluru ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan di ini ya, dicermati lagi untuk materinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.